Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mustafa wa ala alihi ahla sidqi wal wafa. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mayyitu fi qabrihi kal-gharisil mutagawwisun yantajiru da'watun talhikuhu min abihi wa ummihi aw waladihi aw sadiqun lahu fa idza lahiktahu khairan minad dunya wa ma fiha aw kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang sama-sama kita hormati keluarga besar dari Bapak Haji Imbalo Syarif dan Ibu Hajjah Eni Khalidah, yang pada malam hari ini ngundang kita semua dalam rangka haul dari almarhum Bapak Haji Abdul Rasid bin Haji Hanafi. Mudah-mudahan bacaan tahlil, bacaan yasin, bacaan maulid, sedekah makanan, minuman, silaturahim, semuanya itu Allah Subhanahu wa ta'ala sampaikan pahalanya buat almarhum yang dihaulin, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala terima iman Islamnya. Allah luaskan alam kuburnya, Allah jadikan kuburnya raudhatun min riyadil jannah. Amin amin ya rabbal. Para bapak, para undangan yang saya hormati, Bapak Haji RW, kita doain beliau ke depan bisa jadi lurah, amin, di Papua sana. Bapak Ketua RT, ada Ketua RT? Mana ada RT-nya? Enggak ada. Ustadz Muhsin, Ustadz Mardani, Ustadz Boi. Saya lihat banyak bapak-bapak haji pada pakai peci putih ini. Amin ya rabbal. Ibu-ibu ustazah, ibu-ibu hajjah, calon-calon hajjah, amin bu. Yang ke depan insya Allah jadi calon jenazah. Amin apa kagak bu? Pasti kita semuanya insya Allah. Para bapak, para saudara yang saya hormati, malam hari ini kita diundang oleh Pak Haji dalam rangka haul orang tuanya. Haul intinya doain orang yang meninggal itu. Rasulullah SAW anjurin sholat jenazah. Sholat jenazah secara bahasa adalah as-sholatu lughatan ad-du'a. Sholat secara bahasa artinya doa. Sholat jenazah artinya doain jenazah tuh. Makanya ada takbir dalam sholat jenazah. Takbir pertama baca Fatihah, takbir kedua baca sholawat, takbir ketiga doain zanazah. Allah maghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu.
Takbir keempat, doain lagi. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftina ba'dahu waghfir lana walahu. Doain. Makanya peringatan haul itu dalam rangka Pak Haji dan saudara-saudaranya masih cinta kepada bapaknya yang telah meninggal tuh. Jadi cara cinta kita kepada almarhum orang tua kita dicontohin oleh beliau nih. Ada makanan, ini ngundang tamu, disiapin makanan idkhalus surur, ada buah-buahan, klepon nggak ada nih Pak Haji. Jadi doain, jangan ngaku sayang sama orang tua, cinta sama orang tua, doain kagak mau, haulin kagak mau, fotonya doang gede banget. 4x6 dipajang. Kata babenya, emang gue makan foto tong. Itu. Jadi doain. Jadi wujud cinta. Karena bagaimanapun kita ini adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang disebut ummatun marhumah, umat yang dikasih sayangi oleh Allah Subhanahu. Ya Allah, enak banget jadi umat Nabi Muhammad. Bisa bantuin yang masih hidup buat yang mati. Coba lihat dah. Ada yang meninggal, 4 orang bersaksi jenazah ini min akhlil khair, 4 orang doang bersahadah. Wajabat lahul jannah, maka wajib jenazah ini masuk surga tuh. Hebatnya tuh. Hebat apa enggak tuh umat Nabi Muhammad tuh? Tuh. Barisan sholat jenazah 3 sop doang. 3 baris, 3 baris, 3 baris. Masya Allah. Wajabat lahu syafaati itu. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menolong tuh jenazah. 40 orang nyolatin. Faqad wajabat lahul jannah, maka wajib jenazah itu masuk surga. Tuh enaknya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Makanya kita jadi orang baik. Kalau jadi orang baik, kalau kita mati diomongin jadi orang baik, omongannya enak-enak. Orang baik mati aja diomongin baik. Tapi kalau orang jahat apalagi pelit, masih hidup diomongin jelek mulu, betul gak? Beli mobil diwajarin, wajar lu beli mobil, lu pelit, begitu. Bangun rumah bukan didoain, bangun rumah dia, wajar dia bangun rumah, orang pelit. Begitu. Sampai jalan, no orang pelit jalan, no. Begitu. Sampai sakit, doain gak orang, biarin mampus orang pelit. Ya Allah, ya baik dah supaya kita mati diomongin jadi orang baik. Kalau baik diomongin, masya Allah masuk surga. Jadi haul dalam rangka wujud kita cinta kepada almarhum orang tua kita. Ziarah kubur itu wujud cinta kita kepada orang tua kita. Baca Yasin, baca tahlil, nggak bisa baca tahlil, baca Yasin doang. Kagak bisa baca Yasin, baca tahlil, Fatihah, angkat tangan kita udah cakep. Kadang-kadang emang nggak pernah ngaji, haul nggak pernah datang, takziah nggak pernah datang, idep. Habis id, sholat id, ziarah ke kubur bapaknya, naruh kembang doang. Habis bawa air disiramin kuburan. Udah gitu bawa ceweknya lagi. Mana ceweknya pakaiannya ketat.
nonggeng depan bapaknya. Kata bapaknya, lah lu tau, udah datang setahun sekali gue lu kongkongin, gue rogos ini begitu. Para bapak saudara sekalian yang saya hormati, maka penting Allah subhanahu wa ta'ala berhutang kepada anak yang berbuat kebaikan kepada orang tuanya. Birru abaikum tabirruna abnaikum. Berbuat baiklah kalian kepada orang tuamu, nanti anak-anakmu pun akan berbuat baik kepadamu tuh. Ziarah kubur, kaul, doain orang tuh. Para bapak saudara sekalian yang saya hormati, anak yang soleh ukurannya bukan pendidikan. Anak yang soleh itu bukanlah prestasi duniawi. Kalau bapaknya mati, prestasi anaknya tentang duniawi nggak pengaruh. Tetapi ketika anaknya menjadi anak soleh, Masya Allah, pengaruhnya luar biasa kepada orang tuanya yang telah meninggal dunia. Karena anak yang soleh ini ukuran cuma satu, waladun salihun yada'ulah. Ukurannya mau doain tuh. Jadi ukurannya mau doain. Kalau udah doain tuh, yada'ulah, dia tergolong anak yang soleh. Kalau keluar negeri ngomongnya kaul kagak ada gitu. Ziarah kubur bid'ah, sesat dah. Ziarah kubur sesat, Nabi nyuruh ziarah kubur. Ziarah kuburlah kalian. Tuzahidud minad dunya, nanti timbul juhud kepada dunia. Tuh disuruh oleh Rasulullah sallallahu alaihi. Jadi Pak Haji nggak usah takut, nggak usah rugi, nggak usah bagaimana orang yang doain orang tuanya, insya Allah hidupnya barokah. Tuh gitu. Dia susah, ngapa emang? Doain orang tuanya mulu, susah dah begitu. Yang ada mah orang yang kurang perlu sama orang tuanya, dia yang susah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man tarokat du'a liwalidaini yanqati rizqo. Siapa orang yang ninggalin doa kepada orang tuanya, maka terputuslah rezekinya. Ini hebat, Bu. Ridallah fi ridal walidain. Keriduan Allah bergantung kepada keriduan orang tua. Orang tua ridho, Allah ridho. Orang tua sayang, Allah sayang. Allah lah yang memiliki alam semesta ini. Makanya banyak para habaib, para ulama kita ngajarin, kalau lu pengen rezeki lu lancar, ketika sujud terakhir jangan lupa baca Rabbighfirli wali walidayya sebanyak 3 kali. Insya Allah rezeki lu lancar. Tuh saking banjurnya orang tua. Kadang-kadang kita lain, sama tamu, sama orang salaman bolak-balik, pelukan sono pelukan sini, sama orang tua kagak tuh. Loyar sama orang, nyawer sono nyawer sini, sama orang tua kagak loyar. Tapi bukan orang sini Pak Haji. Saya mau cerita orang sono, orang saya dari Cakung itu. Cakung begitu. Tapi kisahnya di sini kali. Gitu. Coba dah para pendatang, kenapa mereka berkah? Mulanya ngontrak, betul. Dari ngontrak beli motor. Beli motor, beli kebun. Tempat yang ngontrak, akhirnya kontrakan dibeli tuh. Kenapa bisa makmur? Karena dia perlu sama orang tuanya. Tiap lebaran pulang kampung, tiada lain nemuin orang tuanya. Gak ada orang tua ziarah ke kubur orang tuanya. Kalau orang tuanya mati haul, dia pulang kampung. Masya Allah. Makanya hidupnya barok. Kalau kita kan kagak begitu. Yang ada ngabisin, betul.
Diwarisin 200 meter, dijual buat anak sekolah. Besok lagi jual lagi buat ngawinin. Anaknya kawin, pulang ke situ, kamar belakang buat dia. Kawin lagi, kamar L buat dia. Salah satunya kurang perlu. Padahal kuburannya deket, padahal rumahnya deket, jarang ia berkunjung ke orang tuanya. Para bapak, saudara, para jamaah haul yang saya hormati, silahkan dimakan Pak. Ini malam minggu, saya kalau ceramah bisa 3 jam Pak Haji. Ya, mau saya ceramah 3 jam, mau nggak? Siap apa kagak? Sayanya nggak siap. Yang kedua, bicara haul ini bicara kematian. Kematian dilukiskan dalam Al-Quran dengan sebutan pulang. Inna lillahi wa inna ilaihi pulang. Idza asobatkum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kalau kita ngomongin pulang, hal yang paling enak banget. Pulang kantor paling demen, pulang umroh paling demen, ya kan? Pulang kampung paling demen, pulang sekolah paling demen, sampai pulang mancing paling demen. Betul gak? Mancing di sini kurang resep. Habis kalau mancing di ember, ikan ditaruh dilemparin, suruh mancingin kita. Oh kalau mau mancing mau dirawak no, babelan. No masih ada ikan gabus masih banyak, ikan betok masih banyak, ikan betik masih banyak, sampai silik masih ada. Wah, bahkan ada gabus, ada boncelan, ada buncirit, masih lengkap mancing di sono. Kalau di sini mancing ditaruhin dulu baru dipancing. Para bapak saudara sekalian yang saya hormati, maka itu ada 2 model orang pulang nih. Yang pertama, model orang yang pulang, Rasulullah SAW gambarin, asri'u bil janazati fa in kana khairan yuqaddimunaha. Kalau orang-orang ahli kebaikan, dia pengen buru-buru tuh sampai ke pemakaman tuh, sampai ke kuburan tuh. Kenapa? Karena udah ada bayangan kebahagiaan tuh. Jadi ada orang yang pulang seneng banget. Tapi ada orang yang mati. Orang ini ketika ia pengen dimandikan, pengen disegerakan, ia berkata, wailaka, sungguh celaka aku. Kenapa? Bayangan setelah sampai ke pemakaman, bayangan yang amat mengerikan. Jadi ada 2 model. Makanya kan kita suka nyamain Pak. Telah pulang ke rahmatullah Bapak ini dengan tenang gitu. Betul nggak? Padahal ada 2 macam. Ya kan? Satu seneng banget, maka siaran diganti. Ustaz Andre, telah pulang ke rahmatullah Bapak ini bin ini dengan riang gembira. Wah, berani apa kagak? Wah, matinya parah, minum oplosan air aki dicampur bir, dicampur tener, dicampur bodrek, mati apa kagak? Mampus iya. Maka siarannya lain, telah pulang ke rahmatullah dengan kelojotan. Lah emang beda. Tapi bagaimanapun siapapun yang meninggal, tetap Rasulullah SAW anjurkan, uzkuru mahasina mautakum, sebut yang baik-baik aja, sebut yang baik-baik aja. Karena sesungguhnya sesoleh-solehnya orang pasti ada juga khilaf dan salah. Kenapa? Manusia. Namun seburuk-buruk orang, sejahat-jahat orang, masih juga ada kebaikannya. Betul nggak? Maka kita begitu.
Ada yang meninggal siapa kek, datang tahlilan. Jangan kita langsung menjustifikasi, oh orang ini bukan orang baik, ngapain gua tahu, nggak boleh. Karena urusan amalnya bukan urusan kita, tapi urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikan teri kecil, dagingnya ada apa kagak? Masih ada meskipun kecil. Orang itu kurang baik, masih juga ada kebaikannya. Ikan tuna gede daging mulu, ada nggak tulangnya? Ada. Begitu juga orang, sesoleh-soleh orang pasti juga ada kesalahannya. Para bapak saudara sekalian yang saya hormati, makanya orang-orang yang ngurusin orang tuanya itu insya Allah barokah. Jangankan orang tua asli, orang tua sambung juga kalau kita urusin tuh ibu tiri itu insya Allah berkah. Itu sama, nyakitin ibu tiri sama aja nyakitin ibu kita, sama aja nyakitin bapak kita. Nyakitin bapak kita berarti Allah Subhanahu wa ta'ala nggak ridho. Anak-anaknya udah gede, nih bapak kawin lagi karena bininya meninggal. Anak-anaknya nggak pada setuju, sama ibu tirinya gedeg banget. Apalagi ibu tirinya punya anak kecil, laki lagi. Habis tuh anak laki yang kecil didedes. Tahu didedes? Dibolang-baling, tahu dibolang-baling? Diaru-aruin mulu. Lu jangan urusin emak lu ya, kalau lu pengen dapat warisan babak, begitu ngomongnya. Tuh anak kecil karena dari kecil dia ngaji, ya kan? Informasi dari abangnya masih kalah dengan ilmunya. Dia urusin ibunya sampai ibunya sakit, tetap dia urusin sampai wafatnya. Alkisah abang-abangnya yang beda ibu kaya-kaya, nih yang susah karena nggak dapat warisan biarin. Namun tiap malam dimimpiin oleh ayahnya. Nih kalau orang baik nih, orang soleh begini pak. Kalau orang soleh berimbas kepada anaknya, kita bisa baik karena bisa jadi orang tua kita baik. Babanya mimpi ilmu lu, tong, gua nggak ninggalin banyak sama lu, cuma di belakang rumah no ada pohon, di dalamnya ada duit, lu gali sono, begitu. Tiap malam dimimpiin begitu. Tadinya dia nggak percaya, tapi karena mimpi terus, lagi mentok nggak punya duit, orang udah pada bakar ayam tuh malam-malam begitu, malam tahun baru begitu kan? Yang kayaan dikit bakar ayam, yang gedean dikit bakar kambing, betul? Yang kagak punya duit mata jelalatan, ada nggak ayam kampung yang lewat tuh mau dibakar dia. Terpaksa dah dia koret-koret malam-malam, betul. Dalam gelas ada uang nggak banyak, cuma 100.000. Dia angkat, dia plototin, wah cuma segini, tapi nggak apa-apa dah. Ya. Dia beliin ikan, dia belah tuh ikan, di dalamnya ada intan. Dalamnya ada intan. Allah ingin menunjukkan orang mah kalau berbuat baik, berbuat apa aja Allah Subhanahu wa ta'ala yang nilai. Akhirnya nih anak jadi orang kaya, sementara abang-abangnya udah mulai jatuh miskin. Orang kan kita begitu kadang-kadang pak, kalau habis dapat duit yang tadi sendal lili ganti pakai patu pantopel, betul. Yang tadinya gesper hijau ganti gesper mahal, betul ya. Yang tadinya motornya juga odong-odong ganti motor-motor yang gede, mobilnya juga diganti. Waduh, kalau ngerokok kelepus di Samsu, asapnya digulung-gulung. Ngomongnya politik mulu. Temennya datang nyalain, temennya pergi dimatiin. Wah, ngomongnya tinggi. Wah, sini pala lu, gua potong, gua timbang sama duit gua, kebanyakan duit gua. Begitu kita. Lu maju gua serampang. Lu gelar gua borong. 5 tahun habis duitnya, ngojek lagi. Abangnya jatuh susah, adeknya mulai kaya berkat berkah kepada orang.
banyak yang ngajarin kepada kita. Kalau hidup mentok sono, mentok sini, datang ke kuburan, ziarah kepada orang tua. Hidup mentok sono, mentok sini, datang ke makam aulia, karena di sana tempat-tempat yang makbul buat kita berdoa. Maka ini pegangan kita dah. Jadi jangan jadi orang pengembara dalam agama. Udah tua, mau kemana lagi? Pengembara, ikut ini, ikut ini, ikut ini. Udah. Kalau emang ini ajaran orang tua kita, haul, ratib, baca maulid, tahlil, ziarah kubur, pegang erat-erat sampai akhir hayat, wariskan kepada generasi berikutnya sehingga kita menjadi husnul khotimah. Para bapak saudara sekalian yang saya hormati, mudah-mudahan duduknya bapak-bapak udah pada pegel begini ya. Makanan juga udah adem tuh ya. Cukup sampai di sini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala balas kebaikan bapak-bapak semuanya. Tiap langkahnya Allah angkat derajat, setiap langkahnya Allah ampunin semua dosa kita. Pak Haji yang menghaulkan orang tuanya, Allah kembalikan berkah buat beliau. Almarhum juga Allah Subhanahu wa taala senang dan gembira. Hanya ini saya akhiri, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.